Shalom, selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Baik, mari kita sebelum masuk dalam ibadah pagi hari ini, kita tundukkan hati kita datang kepada Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami umat-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu di pagi hari ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu karena kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih sayang Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah pagi hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tema kita bulan Maret ini adalah tentang the mustard seed, yaitu biji sesawi. Dari Markus pasal keempat, 31 dan 32. Hal kerajaan Allah seperti seumpama biji sesawi. Ketika saya pergi ke Israel, biji sesawi itu kecil sekali. Seperti sebutir pasir aja. Dan harus ditaburkan di tanah. Di tanah itu menggambarkan tentang hidup kita. Biji itu paling kecil, katakan paling kecil. Paling tidak berarti, paling insignifikan dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi ketika dia ditaburkan, sebelumnya belum ditaburkan, dilepaskan, dia tumbuh menjadi lebih besar dari sayuran yang lain. Dan memang agak besar gitu, ya. Sesawi itu bukan sawi seperti yang ada di pasar itu, saudara ya. Jadi ada kayunya, cabang-cabangnya kayak kayu. Dan bahkan burung-burung bisa rest di situ. Saya percaya ini tentang kedewasaan. Kita menerima dalam surat Petrus sekarang benih ilahi. Kalau orang dilahirkan kembali, dia itu dilahirkan dari benih ilahi. Firman Tuhan itu hidup. Kenapa kecil? Kenapa Tuhan tidak bicara kalau harus punya iman sebesar gunung? Bahkan dalam Markus 11 dikatakan bisa memindahkan, kalau tidak bimbang. Dia bisa memindahkan gunung, saudara. Ada satu kesaksian menarik dari seorang teman saya, yaitu pendeta Rufinus Kadang, di Serui, saudara. Ketika saya ke sana, saya dapat kesaksian yang sangat indah. Gedung gereja GBI yang ada di situ, itu ada di samping bandara, tidak terlalu jauh. Dan bandara kan dilebarkan, dibesarkan, dan dia diperintahkan untuk pindah. Dia mengajak jemaat untuk apa? Dia bilang memang kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Dan mereka berdoa supaya bukan mereka yang pindah, tapi bandaranya yang pindah, saudaraku. Mereka kutip Markus pasal 11. Dan luar biasa gedung gereja memang bagus, besar, saudara. Tapi memang benar-benar jangan main-main dengan orang Kristen yang berdoa. The praying Christian. Bandaranya yang pindah, saudara. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa sekali. Tapi ini gambaran di mana benar-benar faith itu kekuatan yang luar biasa. Tidak penting besarnya. Yang penting itu hidup. Saudara, gunung itu boleh besar, tapi kan tidak hidup. Biji sesawi kecil, tapi ada kehidupan di dalamnya. Dan kehidupan itu siapa? Roh Kudus di dalam kita. Christ in us. Firman Tuhan berkata, Christ in you is the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Karena itu saudaraku harus ditaburkan di tanah. Jadi kalau cuma di dalam gedung gereja, apa-apa cuma di situ. Dan kita tidak, yaitu menunjukkan kuasa Tuhan. Kita tidak engage dengan dunia ini, nothing happen. Tapi firman Allah berkata akan bertumbuh besar. Ketika persekutuan doa di rumah itu kecil sekali kan. Ya cuma saya mulai dengan 2 orang saja yang mau saya layani, yaitu istri saya dan ibu mertua saya. Tapi hari ini saudaraku, ketika saya pindah ke Bali diperintahkan Tuhan, obedience is the key. Maka hari ini dengan anugerah Tuhan,
425 jemaat di 425 kota, saudara ya. Dan tahun ini kalau Tuhan izinkan tambah 75, 500. Kalau Tuhan izinkan 2 kali lipat jadi 1000. Dan Tuhan masih bilang, masih terlalu kecil. We serve a great God. We serve a big Messiah. Tuhan memberkati kita semua. Jangan pandang dirimu kecil. Yang penting ada kehidupan di dalamnya. Christ in you, the hope of glory. God bless you, warga kerajaan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saja semua bangkit berdiri dan kita sama-sama memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Mari sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia yang layak untuk terima segala pujian kita. Amin. Kami memuji-Mu Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
you are, yes you are. Put your hands up, say, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You said you are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. We worship you, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, we worship you, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are good. Au teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas semua kemurahan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku
Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oh, menyanjung Tuhan, meninggikan namamu Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Dia yang menyediakan segala yang kau perlu. Mari sembah Dia, puji namanya. Ada yang besar. Kami menyanjung Tuhan. Hal yang disenangkan di tempat ini Bapa. Terpuji-pujilah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Raja kami, Tuhan kami. Oh, glory bagimu. Kekuatan kami, sumber segala-galanya dalam hidup kami, itu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami tetap di dalam-Mu Tuhan. Oh. Sebab Kau yang pegang kendali hidup kami, masa depan kami amat dalam-Mu Yesus. Kami tak mau khawatir dengan apa yang di depan kami, sebab Kaulah Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang besar. Thank you Lord, thank you Lord. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi Firman-Mu, Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap
Ada banyak orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Tetapi saudaraku sudah jelas kita di dalam rock ministry to be rock. Menjadi perwakilan kerajaan Allah, bisnis, pendidikan, entertainment dimanapun Anda berada adalah perwakilan daripada kerajaan yang tak tergoncangkan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Berapa banyak saudara ingin menjadi seperti Yesus? Bukan dari usaha kita ya. Kita tidak bisa jadi seperti Yesus. Tapi dijadikan seperti Yesus. Mau? Yang ku rindukan hanya Yesus, nyatakan pribadimu dalam hidupku yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Yang setuju angkat tanganmu. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Haleluya. Syekata karamahani sakaya. Oh nana baba teke ramaya ramo. Hiara baba sekene arama. Siki arama sene. Kiala baba shide aramai. Haleluya. 19 tahun Kau menyertai jemaat ini Tuhan. Kami masuki usia ke-20. Orang Israel menjadi tentara usia 20. Jadikan kami ini your warriors, oh Lord. Usia 20 orang Lewi mulai melayani Tuhan. Kami semua adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan penonton. Karena itu berbicara lewat firman-Mu hari ini. Kami siap untuk menerimanya. Yang siap untuk menerima katakan amin. Silakan duduk saudara kekasih. Ingat ya, usia 20 jadi tentara. So lihat pertempuran antara Israel dengan Hamas. Ketika ada yang gugur disebutkan usianya. Sersan usia 22 tahun. Ada letnan usia 24 tahun. Karena semua harus jadi tentara atau tentara cadangan. Pria maupun wanita. Amin. Jadi saudara ini punya DNA warrior. Amin. Haleluya. Siapa mau hidup berkemenangan seperti Kristus? Amin. Haleluya. Tapi kita ini saya percaya sudah tekankan oleh Pak Jonathan, Ibu Ina. Kita ini kings and priest. Raja dan imam. Karena itu saya tunjukkan jalannya. Untuk menjadi seperti Yesus. Oke, mari kita lihat saudaraku, judulnya adalah The Messiah's Prayer. Siapa orang paling berpengaruh di dunia ini? Ada seseorang, tukang kayu sebetulnya cuma pembangun ya, pembangun rumah. Dari kota kecil sekali Nazaret.
Tidak punya partai politik, tidak punya fans club, tidak punya saudaraku IG, jadi nggak ada yang like, bahkan dia banyak dimusuhi orang. Tidak punya tentara, ya, tidak punya tentara, saudaraku. Bahkan kalau ada orang tidak suka, dibilang kamu tidak mau pergi juga. Dia tidak punya fans club. Yesus tidak perlu fans, amin. Haleluya. Tetapi hidupnya mempengaruhi sebagian besar umat manusia di atas muka bumi ini. Haleluya. Mau berpengaruh, saudara? Ada pengaruh buruk, ada pengaruh baik, saudara. Ya, mari kita lihat yaitu Yohanes pasal ke-12. Dalam Yohanes pasal ke-12 maka saya mulai dengan ayat 12. Sebelumnya saudaraku, hari ini sebetulnya yang disebut Palm Sunday. Hari Minggu Palem. Nanti tanggal 29 disebut Jumat Agung. Perayaan kematian Tuhan Yesus. Bukan lagi Isa Al-Masih. Saudaraku, paling luar biasa kita tahun ini bukan lagi wafat Isa Al-Masih, saudaraku. Tapi Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab berbeda, saudaraku, tidak sama. Amin. Kalau dulu ada dua sumber yang membingungkan. Yang satu bilang mati, satu bilang tidak mati. Satu bilang dia itu Allah, yang satu bilang dia cuma nabi. Yang satu bilang suruhku membuat mujizat waktu bayi, yang satu bilang sesudah usia 30. Supaya manusia dia diurapi baru melakukan mujizat. Dan satu lagi suatu mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan dia, tapi yang diserupakan dengan dia. Tetapi dia langsung diangkat, saudaraku. Saya mau beritahu saudara. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Dan tidak ada kebangkitan tidak ada kenaikan ke surga. Tidak ada pengangkatan. Dan dia tidak akan datang kembali. Yohanes 12. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta. Mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju mana? Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Waduh, 3 sebutan. Pertama, Hosana. Hosana itu selamatkan kami. Dan itu tidak ditujukan kepada Nabi Musa, Moshe. Tidak ditujukan pada Yosua. Tidak ditujukan pada raja manapun. Tapi hanya kepada Mesias. Yang kedua, di mulutnya mereka mengerti, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Baruch haba b'shem Adonai. Dan yang ketiga mereka teriak, Melek Israel, Raja Israel. Saudara, kalau ada orang nyebut raja, langsung dihukum mati, saudara. Tapi itulah pengharapan mereka. Yesus menggulingkan, yaitu kekaisaran Romawi yang menjajah Israel dan juga sekaligus Herodes, saudara. Raja boneka. Oh, mereka sedang memuji Tuhan, mereka mengambil daun-daun palem. Lalu kemudian kita lihat Yesus menemukan seekor kuda berwarna putih, tidak saudaraku, keledai muda. Yang tidak pernah ditunggangi, lalu naik ke atasnya seperti tertulis, jangan takut hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tapi sudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas mengenai dia. Dan mereka telah melakukannya juga untuk dia. Kita loncat ayat ke-20. Di antara mereka yang berangkat pada hari raya, itu hari raya Pesach. Saudara, kenapa banyak gereja gagal faham tentang Israel? Sejak abad keempat. Maka saudaraku, antara kita yang disebut Kristen dengan Israel dipisahkan. Perayaan Pesach daripada Israel itu 22 April. Kita tanggal 29 Agustus. Dengan jelas saudaraku, karena itu orang Yahudi mereka beda dengan kita. Tetapi di sini orang-orang Yunani mewakili semua non-Yahudi, termasuk Anda dan saya. Dan apa kerinduan mereka?
Ya, dalam ayat 20. Orang-orang pergi pada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata, Tuhan, kami ingin bertemu dengan siapa? Dunia ini, Indonesia, Makassar, ingin melihat Yesus di dalam saudara dan saya. Orang tanya, Tuhan di mana engkau tinggal? Dia tinggal dalam saudara, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam jemaat kita. Karena itu ulang tahun ke-20 semua jadi warrior. Semua melayani Tuhan. Amen. Saudara yang kasih, kita lanjutkan. We wish to see Jesus. Filipus pergi memberitakannya pada Andreas. Ini penting ini, di mana unity ada pewahyuan saudara. Andreas dan Filipus menyampaikan pula pada Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka ketika diberitahu, Guru, ada yang manggil Tuhan. Dia want to see you. Yesus menjawab apa? Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata padamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Mencintai nyawa, kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, terjemahan lain membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh siapa? Oleh Bapa. Tidak dihormati manusia, rapopo. Amin. Perhatikan ini, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang kukatakan? Seperti umumnya manusia lain, Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengar suara surga, aku telah memuliakannya selama ini dan aku akan memuliakannya lagi. Bagi orang lain suara seperti guntur. Tapi ada yang berkata, oh malaikat berbicara pada dia. Pernyataan dari surga. Pernyataan daripada sang raja yang mengutus dia. Yesus datang sebagai putra mahkota kerajaan surga. Untuk satu misi yang jelas di dunia ini. Sebagai anak domba Allah yang tidak bernoda, tidak bercacat. Karena itu saudaraku, sekarang ada satu gerakan di Indonesia. Untuk merubah nama minggu, hari minggu menjadi hari Ahad. Sebab semua hari yang lain berbahasa Arab. Isnin, Selasa, Arba, Hamsah. Dan kan hanya hari Minggu, kenapa kok Minggu? Mestinya Ahad. Saya baru dari negara jiran, dari Sabah. Di sana Ahad, saudara. Sebab saudara tahu, Minggu itu dari bahasa Portugis. Domingo, the day of our Lord. Hari ini saudara beribadah in the day of our Lord. Sebab pada hari itu dia bangkit dari antara orang mati. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya meriah saudara. Glory. Amen. Haleluya. Nah, kita ditunjukkan caranya untuk menjadi seperti Yesus. Kalau biji gandum, saudara melihat diri saudara sebagai benih yang baik. Tidak masuk dalam tanah dan mati, dia tinggal satu biji saja. Kalau biji gandum masuk dalam tanah kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ketika Tuhan panggil saya ke Bali, orang-orang berkata begini, Vin, lu akan dilupakan untuk selama-lamanya. Itu kuburan pendeta katanya. Kalau pendeta ke situ pasti gagal. Sebab di sana kekuatannya luar biasa. Saudaraku bersedia dilupakan. Amin. Tetapi ada selanjutnya. Dan apa? Dan mati. Orang dunia paling takut mati. Karena gak suka angka 4. Si katanya 14, 24. Angka 13 gak suka saudaraku. Ya.
Pokoknya yang begitu-begitu nggak suka semua, saudara. Tetapi itulah ternyata rahasianya, saudara. Mari kita tunjukkan beberapa ayat penunjang ya. Pertama-tama ayat yang ini slide keempat ya. Ibrani pasal 2. Ini tujuan hidup saudara dan saya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu jadikan. Saya baca bahasa Inggris. In bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Perhatikan di sana. Pertama-tama bringing many sons into glory. Saudara usia 20 itu usia menjadi tentara ya. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat ini harus jadi jemaat yang dewasa. Amin. Apa tanda dewasa? Tidak apa-apa minta Bapak Gembala untuk mendoakan. Tidak saudaraku, semuanya warrior. Amen. Haleluya. Terus kemudian di sini dikatakan yaitu untuk kepada kemuliaan. Glory, katakan glory. Tujuannya itu kemuliaan. Bukan kebahagiaan. Nah ini aneh saudara. Manusia mau apa? Mau sukses. Saya tahu beda tipis antara kemuliaan dengan sukses. Beda ya. Sukses itu ukuran dunia. 2 abad ini yang namanya berkat itu cuma ukurannya materi saudara. Tidak. Perkataan berkat dalam Alkitab ada asyer. Artinya sukacita, berbahagia. Kami berdua tahun ini menikah 47 tahun. Tidak ada anak secara jasmani. Orang bilang wah itu sarang yang sangat kosong. Dah, kami tidak pernah sepi, amin saudaraku. Dan kami sangat berbahagia. Bahkan ada seorang hamba Tuhan berkata begini, sukacita dari Tuhan yang ada dalam hidupmu akan menarik lebih banyak orang kepada Tuhan daripada khotbahmu. Saya ulangi sekali lagi. Dan saya percaya sekali. Mereka tanya kenapa kamu bisa bahagia padahal tidak punya anak. Padahal hidupnya sederhana. Saya bilang kemuliaan Tuhan ada padaku. Amen. Lalu kemudian menyempurnakan Yesus. Yang adalah pemimpin pada keselamatan. Dengan apa saudaraku? Dengan penderitaan. Dan ini orang tidak suka ini. Pak Jo, saya pergi ke Amerika. Toko buku Kristen. Saya cari yang judulnya suffering. Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Yang adanya power. Yang ada sukses. Suffering tidak ada saudara. Penderitaan tidak ada. Ada seorang bapak yang akhirnya jadi hamba Tuhan. Dia membuat pernyataan. I give my wife 3 rings. Aku berikan 3 cincin pada istriku katanya. Rings. Number 1 engagement ring. Cincin pertunangan. Yang kedua yaitu wedding ring. Cincin pernikahan. Satu lagi suffering. Penderitaan. Tetapi penderitaan itu membuat batu bara menjadi diamond. Saya ulangi sekali lagi. Tekanan, panas yang luar biasa, tekanan yang luar biasa merubah batu bara yang murah menjadi diamond. Saudara, tidak ada cara lain, sorry. Ya. Sebab ia menguduskan dan mereka dikuduskan. Salah satu tujuannya adalah holiness. Mereka semua berasal dari satu. Sebabnya tidak malu menyebut mereka saudara. Ibrani pasal 5 ayat 7. Tentang dia yang paling influence seluruh dunia. Tidak pernah keluar dari batas Israel. Cuma keluar sebentar ke Dekapolis, ke Tirus, lalu kembali. Cuma 1 hari. Tidak pernah keluar negeri. Tidak punya pesawat jet pribadi. Bahkan keledai muda pun pinjam saudaraku. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan apa? Katakan doa. Saya kan tadi sampaikan, orang Kristen yang berdoa itu sakti.
Orang Kristen yang berdoa itu penuh kuasa. Amen. Doa dan permohonan, nah ini yang saya dulu heran. Ratap tangis dan keluhan karena Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kesalahan di sini adalah godly fear. Takut akan Tuhan. Ayat 8. Dan sekalipun dia adalah putra, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diteritanya. Dan karena itu mencapai apa? Ayat 9. Sesudah mencapai kesempurnaannya yang menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ketika Yesus berkata anak manusia akan dimuliakan, maka orang-orang Yunani yang mendengar murid-muridnya berpikir dia akan datang, yaitu saudara, dia akan pergi ke yaitu Antonia Fortress, benteng daripada tentara Romawi, dan dia cuma katakan begini, hancur kamu, hancur semua. Bukan saudara, dia menyerahkan nyawanya. Yang itu orang tidak bisa mengerti. Orang yang di luar kita tidak bisa mengerti ini. Bagaimana untuk mencapai kesempurnaan harus lewat penderitaan. Firman Allah berkata 2 Timotius 3:12, orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus pasti mengalami aniaya. Saudara, saya mau beritahu kuncinya ya. Jadi yang pertama itu mati terhadap diri sendiri. Slide nomor 13. 4M. Number 1, die to self. Coba lihat sini ya. Kalau saya dihina orang, saya gini. Saya memberkati orang itu. Yang namanya Arifin sudah mati. Lagunya ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sekarang itu saya mendengar seorang pengkhotbah hebat saudaraku. Terkenal sekali. Dan dia berkhotbah begini. Kalau firman Tuhan mengatakan ditempeleng pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi tidak ada pipi ketiga. Ditempeleng pipi ketiga, maju dengkul kanan katanya. Loh ini bukan Kristen ini. Ini Muay Thai. Saudara, mati dalam diri sendiri. Baru berbuah banyak. Jatuh dalam tanah dan mati. Coba pakai gaya Bali. Mati. 1, 2, 3. Mati. Oke, saudaraku. Yang kedua, membenci nyawanya di dunia ini. Barang siapa mengasihi nyawanya. Nyawa di sini adalah saudaraku kehidupan jiwani kita. Saudara, hidup adalah pilihan. Kemarin ada seorang saudari bertanya, saya disuruh melakukan yang bertentangan dengan hati nurani saya. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, kalau perlu keluar dari perusahaan itu. Atau tinggalkan jabatan itu. Itu artinya tidak mencintai nyawanya di dunia. Tapi barang siapa tidak mengasihi nyawanya di dunia ini, akan memeliharanya sampai hidup yang kekal. Ini M yang kedua. Masih mau jadi seperti Yesus? Ketika saya meninggalkan perusahaan saya, menutupnya, dan pindah ke Bali, tanpa ada jaminan apa-apa. Tahun 89 Bali itu yang hotel bintang 5 cuma 1. Yang nyanyi losmen kecil-kecil itu saudara Kukuta masih sepi tahun 89. Semuanya gelap saudara. Istri sampai tanya, sampai dadanya sesek saudari istri pengusaha, rumahnya di Surabaya 700 meter persegi, tinggal di kamar 4 kali 5 meter. Sebab saya percaya ini, we want to be like Jesus. Amin. Tidak mengasihi nyawanya di dunia ini. Semua orang tanya pada saya, kamu punya deposito berapa kok berani melayani Tuhan? Satu hari saya ketemu dengan sekelompok, saya senang nih banyak anak muda sekarang ya. Anak-anak remaja. Sekelompok anak muda saya berkhotbah di gereja di Senen di Jakarta. Itu Charismatic Worship Service. Banyak anak-anak muda India.
Dan mereka keluarkan mobil Mercedes, mereka ada 7 orang, mungkin mobil satu isi 7 orang. Dia tanya, Pak, kok berani melayani Tuhan, punya deposito berapa? Saya bilang, hartaku ada di sorga. Amen. Haleluya. Loh, perusahaannya masih jalan? Enggak. Masuk dalam tanah dan mati. Amin. Ada orang kasih komentar, belum tentu benar. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Sebab dia tidak pernah jual kapalnya katanya. Yohanes 21 dia masih punya kapal. Bukan sebab itu saudaraku, tetapi hidup adalah pilihan. Hidup sementara atau hidup kekal. Siapa memilih hidup kekal? Benar? Kamu akan mengalami aniaya. Hidup adalah pilihan. Yang ketiga, barang siapa ya, di mana aku berada di situ pelayanku harus berada. Ketika saya bertobat, saya serahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan saya membuat janji, kemana saja Tuhan suruh saya mau pergi. Saudara yang kasih Tuhan, nanti 14 April saya berangkat ke Makassar dari Denpasar, lalu ke Ambon dan ke pulau yang saya belum pernah injak, itu Dobo. Saudaraku, sebab apa saudaraku, saya punya kebiasaan kalau saya ada di tempat mana saja, saya akan nyanyi Dobo penuh kemuliaannya. Saudaraku, sebab Tuhan janji, ya, saya berjanji pada Tuhan, kemana saja Tuhan suruh saya mau pergi. Mana ada gembala ninggalkan jemaat hari Natal. Saya dapat undangan dari Hong Kong. Pak Arifin datang kemari, kami akan adakan kebaktian semuanya 100% tenaga kerja Indonesia. Dan saya cuma tanya pada Tuhan, Tuhan, ini pas hari Natal saya harus ninggalkan, ya 25 itu harus saya berangkat ke Hong Kong. Dan Tuhan berkata, go. Ketika dia berkata begitu, saya ikuti. Sebab apa? Kalau nurut itu akan dihormati oleh Bapak. Tanda dihormati Bapak, sign and wonder will follow. Sampai di Hong Kong saudara, itu tanggal 26 siang hari. Dan ada 700 tenaga kerja Indonesia. Dan saudaraku, Tuhan menjamah mereka secara luar biasa. Jadi 4M ini, 3, satu lagi, menerima kesalahan orang lain. Nah enak ini ya. Kemarin ada yang doa, Pak, apa saya harus pindah dari perusahaan ini? Apa-apa saya yang disalahkan Pak. Yang lain itu bukan Kristen, saya satu-satunya Kristen. Orangnya mungkin ada di sini. Ya, lo jelas toh. Udah jelas, dia tertikam karena pemberontakan kita. Yesaya 53. Ya, dia diremukkan, yaitu karena kesalahan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan atas kita ditimpakan atas Kristus. Pernah dengar istilah kambing hitam? Siapa sini pernah dikambing hitamkan? Pak Jo angkat tangan pertama saudaraku. Ini kambing hitam yang memang agak hitam dan gemuk saudaraku. Kalau kita disalahkan karena kesalahan orang lain, kita sudah mendekati seperti Yesus. Udah mendekati beti-beti. Loh kok enggak senang semua nih. Mereka kira saya akan berkhotbah 4 langkah menjadi sukses lebih besar. Sukses yang sebenarnya adalah menjadi seperti Kristus. Amin. Haleluya. Buat yang belum pernah dengar, saya tahu ada beberapa saudara yang mungkin baru bergabung dengan kita. Istri saya ini dulu memberi nama saya Hitler, saudara. Saking jahatnya. Karena saya belum lahir baru, saudara. Belum ada benih ilahi dalam diri saya, belum ada. Jadi dulu saya jahat, maunya sendiri, selfish, self-centered, pokoknya semuanya pusatnya saya. Saya dipanggil Hitler, lalu saya bertobat. Setelah sekian lama saya tanya dia, sayang, ya kenapa? Masih seperti Hitler, dibilang oh sudah tidak, oh haleluya. Terus saya tanya, apa sudah mirip Yesus? Jawabannya Jabuto itu lumayan saudaraku. Sekarang lebih dari lumayan kan sayang?
Karena aniaya yang aku terima bertubi-tubi. Karena sering jadikan kambing hitam. Karena tidak menyayangi nyawa sampai ke dalam maut. Amin. Mencari kekekalan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Think eternity. Saudara, tema kita adalah bagaimana hidup berkemenangan. Yang pertama, doa pertama dari Kristus. Sekarang hatiku terharu. Dia tahu dia akan disalibkan. Dia tahu dia akan dianiaya. Dia akan dipermalukan, ditelanjangi, disalib di pinggir jalan. Sekarang hatiku terharu katanya. Apakah berkata, Bapa selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Untuk itulah aku datang. Peter. Haleluya, biar bangun deh. Bapa muliakan namamu. Muliakan namamu. Nyanyi. Muliakan namamu. Muliakan namamu di bumi. Kuncinya tadi best mas. Oke. Ngantuk dia, kasih dia kopi. Pakai berdiri semua. Jadi ini doa yang pertama menuju kemenangan. Kita tidak berdoa, Bapak selamatkan aku. Tapi Bapak muliakan namamu. Muliakan namamu. Angkat tangan. Muliakan namamu. Muliakan namamu di bumi. Muliakan namamu. Muliakan namamu. Haleluya. Muliakan namamu. Muliakan namamu di bumi. Muliakan namamu. Haleluya. Muliakan namamu. Muliakan namamu. Muliakan namamu di bumi. Silakan duduk. Menerima kesalahan orang lain. Salah satu ilustrasi yang saya alami dalam hidup saya, papa saya itu seorang jagoan, saudara. Ya, judo, tinju. Pokoknya kalau ada orang cari perkara dengan dia susah, saudara. Saya waktu kecil itu cuma telepon kantor polisi kalau sudah maling digebukin, papa saya diikat gini. Satu hari tahun itu tahun 65. The year of living dangerously. Termasuk yang modelnya kayak kita begini nih. Dan saat itu ada anak seorang tentara. Dia ngomong kotor. Adik saya perempuan memang kecil manis begitu anaknya. Dan tapi dia anak Surabaya, saudara. Mandek kata adik saya, berhenti. Tak hitung ping telu. Siji, loro, telu. Sing ngomong kotor. Adik saya ngambil batu bata, dilempar. Sing, tayak masuk rumah sakit, saudara. Tapi tahun 65-66 tidak ada hukum. Dan saat itu saya ingat, saya dengar pembicaraan mama saya. Dia berkata pada papa saya begini, jangan balas ya untuk kita. Jangan balas untuk kita. Saya tidak tahu kejadiannya, yang ikuti itu pembantu saya. Dia cerita,
Papa saya ditempelengi orang itu tidak membalas sama sekali. Adik saya itu darling dari papa saya. Kecintaan papa saya. Tapi mudah menanggung kesalahan dari orang yang dia cintai. Hari itu papa saya yang jagoan itu naik 5 tingkat di depan saya. He's a true hero. Ya. Soalnya saudaraku biasanya saya ingat ada 3 orang paling sedikit masuk got di depan rumah saya. Dan zaman sebelum itu papa saya punya 10 senjata. Dia pemburu. Jangan main-main dengan orang model seperti ini. Rambo saudara. Tapi dia diam, dia terima. Di mata saya dia naik beberapa tingkat. He's my hero. Tapi Yesus mati buat orang yang tidak pantas diselamatkan. Itu saya dan saudara. Apa doa Mesias yang kedua? Doa Mesias yang kedua dalam Yohanes 17 saudaraku. That they all may be one. Supaya mereka semua menjadi satu. Baca nanti Yohanes 17 yang pertama. Bapa muliakan putramu. Dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan. Orang kalau mau kuat, dia harus tahu siapa dirinya. Yohanes 13 berkata, Yesus tahu dia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia tahu sudah ada waktunya, sudah ada saatnya. Tapi salah satu Yohanes 17 ayat 21, that they all may be one. Dan doa saya untuk jemaat ini, supaya saudara menjadi satu. Satu. Dari Bali soalnya, satu. Sebab saudaraku di mana ada unity, di situ ada apa? Ada berkat yang berlimpah-limpah. Mau berkat berlimpah-limpah? Ada yang tadi suami istri berkata, kita gencatan senjata 2 jam. Selama kebaktian. Satu hari saya dapat telepon dari seorang ibu. Dia menangis. Pak, bagaimana kalau saya keluarkan baju suami saya semua barangnya keluar rumah? Loh, kenapa ini? Dia berasal dari satu gereja yang banyak mengajarkan tentang kasih karunia. Bukan jemaat kita. Ternyata suami saya itu selingkuh, punya anak 3 Pak, baru ngaku kemarin. Apa salah kalau saya usir dia? Saya tanya ibu, berapa lama menikah? 30 tahun. Ibu ngerti perkataan kasep. Bahasa Jawa nih. Sudah kadaluarsa. Percuma lah Bu. Apa ibu enggak pernah salah seumur hidup ibu? Oh saya istri yang paling baik. Oh munafik kau. Apa mau? Dibuang di jalan seperti itu. Akhirnya dia batalkan saudara. Apa tujuan iblis? Merusak rumah tangga saudara dan saya. Karena di mana tidak dan merusak gereja. Hati-hati ya kalau ada orang. Itu ular saudara. Ular lidahnya bercabang. Sudah dengar tentang Bapak Hengja. Sudah dengar belum? Tuh kenapa rambutnya itu kayak Teletubbies. Ya ini karena panjang. Mungkin session berikutnya. Yang ketiga saja. Saudaraku dalam hidupnya sebagai manusia. Dia telah menyampaikan doa dan ratapan dan keluhan. Kapan itu? Di Taman Getsemani. Saudaraku, Getsyemen. Shemen itu minyak. Tempat pemerasan minyak zaitun. Shem itu nama, Shemen itu minyak ataupun urapan. Kalau namanya baik, urapannya ada, saudara. Sebab seekor lalat yang mati membuat urapan berbau busuk. Dan disinilah kemenangannya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadi. Coba sekali lagi. Jangan Jadi supaya saya tahu yang asal GPM, GEMIM, GPIB,
Sebab yang GPDI tidak tahu lagu itu. Tapi kemenangan tidak di Golgota, tapi di Getsemani. Dan karena kesalehannya dia telah didengarkan. Aku sangat sedih seperti memati rasanya. Lalu keluar keringat bercampur darah. Itu bukti dia jadi manusia. Amin. Saudaraku, banyak pengajaran sekarang Yesus 50% manusia, 50% Allah. Baru jadi Tuhan setelah usia 30 tahun. Jangan percaya itu. Reinkarnasi, God became man. Tabernacle. Saudaraku, kemah itu daging yang diberikan ini. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Orang karismatik gak suka doa ini. Biarlah kehendakku yang jadi. Saudara, tahun 2002 mendadak saya sakitnya luar biasa. Dari mana saya diingatkan lagu tadi, I worship you. Lagu itu saya populerkan di Indonesia ini. Ya, sebab pada waktu serangan itu saya masih I worship you. Ternyata cancer, saudara. Ada banyak benjolan di sini. Bagaimana sikap saya dengan istri? Saya ngemis kepada Tuhan. Saya berlutut, jangan kehendakku Bapak, kehendakmu jadilah. Aku tidak takut mati, tapi boleh tidak aku punya dua permintaan. Yang pertama, melihat hasil tuaian. Tahun 2002 itu ya cabang kita baru 35 begitu ya. Saudaraku yang sehari ini lebih dari 10 kali lipat. Yang kedua, menikahkan Kristi. Kristi itu kemenakan my darling niece. Yang paling dekat dengan saya dan mirip dengan istri saya wajahnya. Sebab adik saya nikah dengan adiknya dia. Dan anak paling kecil. Kalau boleh Tuhan, ngemis saudara. Kalau boleh aku menikahkan Noni. Bagaimana Tuhan jawab saya? Ketika Kristina akan menikah tahun 2021. Tunangannya meminta tanggal yang aneh, yaitu pada ulang tahun saya ke-70. Hari Senin saudaraku. Ya, sebab Kristi ulang tahun tanggal 28, yang Jack Lewis itu usia, tanggal 6, 28/6/2021 jadi 1. Dan pada hari itu saya tidak bisa tahan syukur saya pada Tuhan. Saya menikahkan Jack Lewis dengan Christina on my 70th birthday. Dan hari itu pestanya jadi 2 saudaraku. Saya ikut dirayakan dan ketika itu saudaraku saya dipanggil ke depan. Dan cucu-cucu itu sudah siap di sana. Mereka lari memeluk saya. Saya bisa bayangkan sukacita saya. Dan ketika father and daughter dance, saya pertama dengan Christina, baru dedinya, baru suaminya. Saya bilang, God, sekalipun jawab doa kok bisa persis seperti ini. Usia ke-70, tidak jadi mati, maka diperpanjang umurnya. Tepuk tangan buat Allah yang baik. Tapi ini kuncinya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu lah jadilah. Saya minta slide nomor 12. Ada foto di situ. Yang pertama, kemenangan daripada kehendak Allah. Not my will, but thy will be done. Jesus Christ. Tapi yang satu saudaraku, kumis kecil lucu ini, kemenangan daripada kemauanku. It is our will that this state and this Reich shall endure through the coming millennia. Sorry ya Hitler. Kita lihat satu kemenangan, satu kehancuran. Karena saudaraku yang menentukan itu will ini, kemauan ini. Kalau kita lihat Yesaya 14, saudaraku, aku mau naik mengatasi, yaitu semua gunung-gunung, aku akan bertahta di gunungnya Tuhan. Itu iblis. Jadi hari ini kalau mau hidup berkemenangan begini, ayo semua gini.
Mati terhadap siapa? Diri sendiri. Yang kedua, tidak menyayangi nyawa di dunia ini. Yang ketiga, melayani Dia. Akan dihormati oleh siapa? Oleh Bapa. Dan yang ketiga, yang terakhir, siap jadi kambing hitam. Amen. Haleluya. Tadi waktu saya tanya, angkat tangan cuma Pak Jo dan Bu Ina ini. Yang lain mau jadi kambing hitam? Daging kita enggak mau. Dalam hidup saya. Seringkali harus nanggung. Ya toh, satu hari ada orang datang, saya dimaki-maki saudara. Lalu ini ada apa? Saya bilang, ya saya tidak kelihatan Tuhan. Tapi kan kamu hambanya, kamu anaknya. Ya, kamu tak maki-maki katanya. Karena dia gagal tender, aku sini maki-maki saudara. Lalu di situ Tuhan tunjukkan tentang Azazel. Azazel itu ada 2 ekor kambing jantan. Yang satu disembelih, yang satu lebih menderita. Yaitu tumpangi tangan, kesalahannya dipindahkan harus dia diusir supaya mati kelaparan di padang gurun. Di luar kota. Yesus disalibkan di mana? Di luar kota Yerusalem. Jadi kalau sekarang dibilang ada kubur Yesus jadi gereja besar, bohong. Disalibkan di pinggir jalan. Di luar kota. Oke saudaraku, sekarang yang keempat. Doa daripada Mesias. Kalau saudara lakukan ini, saudara akan hidup dari kemenangan pada kemenangan, kemuliaan pada kemuliaan. Ketika dia disalibkan. Father, forgive them, for they don't know what to do. Yesus berkata, ya Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Amen. Saudara yang kasih Tuhan, forgiveness ini lebih dari segala sesuatu. Ini membuat kita berbeda dari orang lain. Mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. To error is human, to forgive is divine. Salah itu manusiawi, tapi mengampuni itu ilahi. Bagaimana orang melihat Yesus dalam diri kita ketika mengampuni? Amin. Ketika kalau kita balas dendam itu film silat saudara. Tapi ketika mengampuni, saudara dalam film The Passion, kan ada 2 penjahat. Tentara Romawi itu sadis. Mereka itu cuma pencuri loh saudara. Kalau Barabas memang pemberontak, pembunuh, memperkosa ya Hamas lah, Hamas gitu. Tapi yang 2 ini maling. Siapa di sini tidak pernah berdusta? Dan mereka disalib. Ketika mendengar Yesus berdoa bagi yang meludahi, menghujat dia, yang menganiaya dia. Mereka kaget. Look, he forgive them. Lihatlah, dia mengampuni mereka. Dan itu mencelikkan mata yang satu. Yang satu mengeraskan hati. Tuhan, ingat aku kalau engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia tidak berani ngomong ampuni aku. Ingatlah akan aku. Yesus dalam kemuliaan berkata, today, hari ini juga engkau bersama aku dalam Firdaus. Tepuk tangan buat Tuhan yang murah hati itu. Haleluya. Yang paling akhir saudaraku, doa yang penuh kepercayaan. Father, into the hands I commit my spirit. Dan kemudian dia berseru, sudah genap. Tidak dengan kelemahan tetapi dalam kekuatan. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini doa anak kecil Yahudi kalau mau tidur. Tapi mereka bilang Avinu. Kalau Yesus berkata Abba.
Abba, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dari 7 perkataan Yesus, 2 kali saja Yesus panggil Abba. Karena sebelumnya di tengah-tengahnya yang kita akan peringati Jumat ini, dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia ditikam, ditusuk, dipaku, bukan karena kesalahan sendiri. Sebab karena rebellion kita. Dan dia diremukkan, dia dicambuk, dia disesah, memar seluruh tubuhnya. Karena kejahatan kita. Kejahatan tidak kelihatan dari luar. Saya bisa tersenyum, bisa pasang topeng karismatik. Tapi kejahatan dalam hati, Tuhan tahu. Ini istriku yang cerewet gak mati-mati juga dia ini. Kuracun juga dia. Tidak ada yang tahu. But God knows. Dan dia diremukkan karena kejahatan kita. Kenapa si bodoh ini jadi suamiku ya? Tidak terucap saudara, tapi Tuhan tahu. Karena itu mari kita masuk dalam perayaan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Tepuk tangan buat dia, amin. Isa Al-Masih tidak mati saudara, diangkat ke surga. Dan kalau kembali bukan di Bukit Zaitun saudara, tapi di Damaskus. Jadi dia bukan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadi dalam perayaan hari ini saya arahkan saudara pada satu tujuan yang paling jelas. Menjadi seperti kau, Yesus, pakai berdiri. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi, haleluya, menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti kau, menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidup yang kurindukan. Haleluya. Yang kurindukan Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku yang kudambakan. Menjadi seperti kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Angkat tanganmu. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Teman-teman di Katolik buat tanda salib seperti begini. Teman-teman Ortodoks begini, sama aja. Mati terhadap diri sendiri. Amen. To the greater glory of God. Mari kita berdoa hari ini.
Bapa, berikan kami the spirit of Christ yang memampukan kami untuk tidak jadi selfish, tetapi selfless. Biar hidup kami Christ-centered. Biar hidup kami menuju menjadi seperti Yesus. Karena Roh Kudus, Roh Kristus yang di dalam kami. Oh Rabashikadarahana karai. Kami percaya apa yang kami sampaikan menyelesaikan banyak masalah dalam keluarga, dalam pribadi. Di dalam jemaat ini. Haleluya. Semua mencari kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan bagi diri sendiri. Berkati hamba-hambamu. Kami serahkan Pak Jonathan, Ibu, Pak Robert dengan Ibu, Hence dan para pemimpin yang lain. Supaya bisa membawa jemaat ini jadi warrior of Christ. Menjadi servant of the Lord. Terima kasih Tuhan. Menjelang tahun ke-20. Kami minta rohmu dicurahkan lebih lagi. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kami berterima kasih sekali buat pelayanan dari Bapak Pastor Timotius Arifin. Sangat memberkati. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, sangat memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, sebelum ada beberapa pengumuman tambahan, kita berdoa dulu untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih sayang Tuhan yang sangat besar kami rasakan sampai pada saat ini. Semua itu hanya karena anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih buat segala yang Tuhan sudah berikan buat kami, dan biarlah hidup kami ini kami mau mempersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapak, saat ini kami akan memberikan persembahan kami mau memberi atas dasar sukacita, ucapan syukur, dan karena kami mengasihi Tuhan, sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah bersama GBI Rock di tempat ini, ada dua cara untuk memberikan persembahan. Yang pertama melalui kotak persembahan yang di belakang atau di depan pintu keluar sana. Kemudian yang kedua adalah electronic giving, itu dengan QRIS maupun dengan transfer melalui nomor rekening yang ada ditampilkan di layar. Jadi Bapak Ibu bisa milih yang mana untuk digunakan untuk memberi persembahan. Baik, pengumuman selanjutnya untuk masih dalam rangkaian acara anniversary month kita bulan ini, ibadah Padang tanggal 29 nanti, media boleh tolong bantu untuk ya, tanggal 29 hari Jumat itu akan diadakan di Wisata Kebun, Bapak Ibu. Itu sudah fix ya, jadi akan diadakan di Wisata Kebun. Kemudian mengenai transportasi itu akan disediakan oleh gereja, dan detailnya nanti akan kita sampaikan melalui grup WA maupun dari media sosial kita. Kumpulnya nanti itu di MRC di Jalan Petarani. Ya, nanti akan kumpul di sana. Kemudian akan berangkat bersama-sama. Kemudian satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara, bagi yang sudah tergabung dalam Komsel KK, itu wajib mendaftarkan melalui Komsel masing-masing. Kenapa? Sebab kita akan mengatur untuk mailbox pada saat acara di sana nanti. Untuk mempermudah koordinasi dan lain-lain, kami mohon supaya yang sudah berkomsel itu bisa mendaftarkan diri masing-masing ke komselnya masing-masing. Dan yang belum berkomsel, yang hadir di sini tapi mau ikut nanti hari Jumat, yang belum berkomsel silahkan mendaftar di counter yang disediakan di belakang. Nanti akan dibantu oleh beberapa ibu di belakang, akan didaftarkan. Jadi kalau misalnya ada yang mendaftar kemudian tidak membawa kendaraan, nanti juga akan diurus di belakang ya Bapak Ibu. Sekali lagi mohon untuk bisa mendaftar supaya semua bisa berjalan dengan baik koordinasinya. Kemudian satu lagi, boleh bukunya, saya lupa.
Ya Bapak Ibu, di acara seminar kemarin Pak Roni ada membawa buku, ini Kingdom Family. Bapak Ibu bisa dapatkan, ini terbatas sekali, cuman ada tinggal beberapa buah aja di belakang. Bapak Ibu bisa mendapatkan ini dengan memberikan uang pengganti 65.000 ya. Saya sudah baca buku ini, sangat memberkati, terbatas. Jadi silakan diserbu nanti ya, habiskan, jangan disisakan. Semua keuntungannya Pak Roni sampaikan kemarin itu 100% akan diberikan kepada pelayanan gitu. Jadi mari kita serbu. Kemudian ibadah minggu depan, hari Minggu itu masih akan digabung seperti ini, hanya satu kali. Ibadah generasi yang hari Sabtu itu juga digabung di hari Minggu. Dan di hari Minggu tidak ada ibadah yang pertama yang jam 8.30, tapi dialihkan ke, semuanya digabung ke pukul 10.30. Demikian pemberitahuan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita semua diberkati, amin. Saja semua bangkit beri, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Yang pertama, kalau ada wanita dalam gedung ini, coba yang wanita angkat tangan dulu, yang laki-laki tidak boleh ikut ini. Kalau saudara adalah wanita, kaum Hawa. Setelah ibadah ini, begitu doa berkat, yang laki-laki saya akan usir dari ruangan ini, yang saudara akan tinggal di ruangan ini beberapa saat. Ibu Vivi, mother kita akan bicara buat kita sekalian. Khusus buat wanita. Jadi laki-laki jangan coba tinggalkan batang hidung saudara dalam ruangan ini setelah ini. You guys outside the door. Ya kita punya acara sendirilah. Tapi yang paling benar adalah setelah ibadah ini jangan lupa
Begitu saudara selesai diberkati dan semuanya, yang pria keluar dari tempat ini, yang wanita tinggal di sini. Oke? Jadi Ibu Vivi akan berbicara buat para wanita. Kemudian setelah itu, dan sudah beri saya mengundang Ibu Dr. Loan ya untuk maju ke depan. Ini ulang tahun beliau. Jadi karena beliau ini begini-begini tetap mengajar di sekolah minggu loh. Jadi kita menganggapnya sebagai hal yang luar biasa. Ulang tahun Ibu Loan. Jadi ya karena ada Pak Arifin ya, saya minta Pak Arifin yang berdoa buat Ibu Dr. Loan ya. Dan Ibu Mary, betul Ibu Mary. Ibu Mary Katuk. Bolehkah Ibu Mary Katuk? Ya siap. Silakan. Ini mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Silakan Pak Arifin. Cara untuk menjadi seperti Yesus adalah di mana aku bekerja, di situ hambaku berada. Ibu Mary, Ibu Loan tidak mencari pujian manusia. Karena itu Tuhan, hamba berdoa, kiranya Tuhan berkenan dengan pelayanan dari Ibu Mary dan Ibu Loan. In the mighty name of Jesus. More like Him. More like Jesus. And more glory to the Lord. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu, ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Hari ini adalah hari di mana saudara akan tersenyum berbahagia karena Tuhan menyertai engkau. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang dikasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, studimu, apa saja dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Amin. God bless you. Happy Sunday. Happy anniversary.